juga kepada Bapak Ketua KP Gama Pusat, Bapak Peri Warjio, begitu juga dengan Bapak KP Gama Sumut, Bapak Arnuniansyah, Bapak Teten Mas Duki yang tadi sudah bersama dengan kita, Bapak Tagor yang hari ini bersama-sama dengan saya di depan, Bapak Ibrahim, Pak Bambang Tricahyono, Bapak Profesor Wihana Kirana Jaya, dan seluruh hadirin yang saat ini bersama-sama dengan kami di sini. Syogianya hari ini Bapak Bupati hadir bersama dengan kita, tetapi karena ada halangan yang sangat luar biasa, jadi kami bersama-sama di sini dengan kita. Jadi sebenarnya deg-degan nih saya nih Pak Tagor. Deg-degannya kayak gini nih. Pertama saya mendadak dapat kabar ini Bu. Yang kedua saya kayaknya luar biasa banget Bu diberikan kesempatan ini. Tapi karena sudah diomongin uang duluan, namanya ibu-ibu pasti uang duluan yang diomongin enak toh. Mau ngapain aja pasti sudah enak, ya nggak Pak? Karena Pak Tagor sudah ngomong uang duluan ya saya pasti semangat toh. Jadi kami di Tapanuli Utara, khususnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai Ketua Dekranasda Tapanuli Utara, yang mana memang secara nasional istri Bupati adalah otomatis langsung sebagai Ketua Dekranasda Tapanuli Utara. Jadi kami saat ini Pak Arnuniansyah, Pak Ketua di Tapanuli Utara, mungkin periode pertama Pak Nixon Nababan bisa dikatakan periode perjuangan. Berjuang dalam hal apapun. Artinya sebelum pandemi UMKM ini sudah kita galakkan. Dari mulai awal tahun pertama Pak Nixon Nababan kami sudah menggalakkan UMKM. Dan mungkin itu hikmat salah satu yang diberikan Tuhan kepada kami. Artinya kami juga tidak tahu bahwa akan ada pandemi, bahwa akan ada wabah Covid ini. Ternyata hikmat yang diberikan Tuhan kepada kami ada hasilnya. Jadi pada saat pandemi kemarin Pak Tagor, kami Kabupaten Tapanuli Utara mungkin bukan membanggakan diri, tapi paling tidak adalah sedikit-sedikit berkat yang diberikan Tuhan. Perekonomian kami naik 1,5% walaupun pandemi. Jadi boleh tepuk tangan dulu untuk Tapanuli Utara. Dan saya sebagai Ketua Dekranasda Tapanuli Utara berani mengatakan itu adalah salah satunya adalah produk-produk dari UMKM. Jadi ini juga yang membuat kami pantas mengucap syukur pada saat ini kami bisa melaluinya, walaupun memang belum tuntas 100%. Artinya Tapanuli Utara juga bisa salah satu menjadi penyumbang juga bagi kesejahteraan Indonesia. Bisa? Ada connect? Jadi ini tadi kita ada dikasih perintah ya Bu ya, perintah dari Bapak Bupati, peran pemerintah dalam mensinergikan UMKM dan industri pariwisata kawasan Danau Toba. Sebenarnya kami itu punya yang namanya kerajinan itu ada beberapa segmen. Pertama itu tenun ulos. Di Tapanuli Utara ada kita 11.000 penenun handmade, ataupun yang kalau sehari-hari kalau orang fashion bilang gedokan. 11.000 penenun dan 6.000 sudah masuk kelompok. Nah ini yang 6.000 ini sudah ada juga, memang hampir rata-rata Pak Tagor itu sudah ada yang bantuan dari KUR, ada juga bantuan dari pinjaman modal lunak. Ini sekarang lagi berlangsung juga di Tapanuli Utara. Dan di Tapanuli Utara itu ada 2 kawasan atau 2 kecamatan yang ada 5 kecamatan yang membuat tenun ulos ini, tetapi 1 kecamatan khususnya di pinggiran Danau Toba yang namanya Kecamatan Muara, dan ada pulaunya yang namanya Pulau Sibandang, itu khusus untuk tenun-tenun ikat. Nah, tenun ikat ulos ini seperti yang saya pakai sekarang nih Pak. Ini jaket ini tenun ikat ulos, dan seperti tadi yang dipakai Bapak Gubernur Bank Indonesia itu motif salah satu kita ulos Harungguan itu ditenun di kawasan pinggiran Danau Toba. Dan sekarang kita lagi galakkan yang namanya pewarna alam. Kenapa kita harus menggalakkan pewarna alam ini? Nanti akan saya kupas untuk yang berikutnya. Nah itulah salah satu penenun ikat adalah di kawasan Danau Toba di Muara.
dan Pulau Sibandang. Nah, untuk yang namanya tenun ulos, yang namanya songket, itu ada di daerah namanya kita di sana kecamatan kawasan Silindung, termasuk daerah Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kecamatan Siatas Barita, Sipoholon, dan Adiak Koting. Jadi untuk tenun ini ada 5 kecamatan yang memang benar-benar konsen di tenun yang namanya handmade ini. Nah, kerajinan-kerajinan kita ini ada sangat efek besar. Pada saat periode pertama mungkin dulu bapak-bapak pernah dengar bahwa kita itu dulu hanya membuat ulos itu untuk budaya, untuk adat. Yang dulu ulos kita itu nggak bisa dicuci karena kita pakai pada saat adat aja, pada saat pesta. Nah, biasanya ini juga kendala kami di Tapanuli Utara saat ini para penenun, karena kita penenun handmade, kendala kami adalah yang tenun mesin. Yang sekarang mungkin orang berpikir, aduh lebih murah ya dari segi biaya Bu, lebih murah kalau tenun mesin. Tapi saya pikir kalau tenun mesin ini industri ya, kan sementara kita harus UMKM. Nah ini berarti kadang-kadang ini yang membuat saya sebagai ketua Dekranasda bingung. Saya sebagai ketua Dekranasda disampaikan harus menggalakkan UMKM dan lokal, tetapi industri juga harus dihidupkan. Nah, bagaimana dengan hal ini? Ini yang sebenarnya saya juga sebagai ketua Dekranasda, UMKM dan industri. Saya pikir kita harus bisa bijak dalam hal ini ya. Saya sebagai ketua Dekranasda kadang-kadang ini dilema bagi masyarakat kami di Tapanuli Utara. Mana yang harus saya promosikan? Nah, kalau sekarang ini memang saya lagi konsen di handmade, kearifan lokal. Ini saya lagi konsen di sini. Nah, sehari-hari ini kenapa kita harus sekarang lagi tahunnya tahun pewarna alam Bu. Jadi pewarna alam ini kenapa pada saat saya turun ini ada uang, tetapi ada banyak yang sakit. Laku ulos, tapi banyak yang sakit. Ternyata setelah saya turun lapangan survei, dari mulai mereka membuat awal daripada tenun itu, mereka memakai pewarna kimia. Mereka merebus sendiri di rumah benangnya dengan pewarna kimia. Setiap hari melakukan ini, paru-paru kena dan mata, dan timbullah yang namanya katarak dan namanya penyakit paru-paru. Pada saat itu kita hanya memikirkan uang. Ada hasil uang tetapi habis untuk berobat. Ternyata dalam hal UMKM ini kita juga harus berhikmat Pak. Kita nggak bisa hanya memberikan modalnya saja, tetapi kita harus tahu efeknya apa. Nah ini saya sebagai ketua Dekranasda melihat ini semua bingung juga ya. Kalau pewarna alam tempo dalam pembuatannya sangat lama, sementara yang namanya permintaan sangat banyak. Kalau buat tenun itu satu pasang sarung dan selendang itu bisa sebulan, sementara permintaan sangat banyak. Nah ini sangat membuat kita dilema. Nah kalau kita untuk lari ke bahan pewarna kimia, akan timbul penyakit kepada pengrajinnya. Nah ini kadang-kadang mungkin orang, kita contohnya sebagai pembeli nggak ngeh sampai ke sana. Tapi kita sebagai pemerintah, kita harus lihat sampai si detail itu. Mungkin ada uang, tetapi kita juga mau masyarakat kita tetap sehat. Nah ini sebenarnya hikmat-hikmat yang harus kita dapat setiap kita turun ke lapangan. Nah saya sebagai ketua Dekranasda berpikir gimana caranya. Nah ini kita bayangkan, saya pantas bangga Pak Tagor, mungkin Bank Indonesia juga dan BUMN harus memperhatikan ini. 11.000 penenun, harga tenunan itu mulai dari harga 150.000 yang paling murah untuk handmade, dan yang paling mahal mungkin ada yang 15 juta Pak Ketua. Kita bayangkan kalau 11.000 penenun setiap hari mengerjakan, kita buat aja rata-rata harganya 500.000. Berapa lembar yang harus kita keluarkan dari Tapanuli Utara? Dan kalau kita kalikan dengan rupiahnya, 500.000 kali 11.000 penenun, berapa itu? Per bulan, per hari 1, sekian M. Per bulan berapa?
Dan kalau per tahun bisa triliunan. Ini baru satu segmen pengrajin tenun. Satu tahun triliunan yang harus kita promosikan tenun ulos. Nah ini saya pikir-pikir satu APBD takut. Kerajinan tenun ulos. Satu APBD. APBD Taput sekarang berapa Pak Kadis? 1,3 triliun atau berapa? Udah berikut itu semua kos ya, biaya gaji dan segala macam. Sementara saya sebagai ketua Dekranasda harus mempromosikan satu segmen kerajinan UMKM 1, sekian triliun satu tahun. Apa yang harus saya lakukan? Nah ini kita pelan-pelan ya Bapak Ibu. Di mana posisi kita pada saat ini? Pemerintah dan masyarakat. Apalagi khususnya kawasan Danau Toba. Mungkin orang melihat tenun sepele. Mungkin orang melihat memang udah ada kok pasarnya sendiri. Tapi kita mau yang berkelanjutan. Kita mau yang konsisten, kita nggak mau turun naik itu pada saat begini aja laris, pada saat ini enggak. Karena apa? Ada 11.000 yang harus hidup di dalam itu, dan uangnya itu nilainya itu sekian triliun. Nah ini apakah kita enggak dalam hal ini? Nah saya sebagai ketua Dekranasda harus kreatif dalam hal ini. Begitu juga dengan pengrajinnya harus kreatif. Apakah hanya untuk budaya cukup untuk membuat ulos ini laku? Saya pikir enggak, karena kita sendiri ada yang namanya saingannya industri yang tadinya tenun ulos mesin. Apakah cukup hanya budaya? Enggak. Nah pada saat ini kita lari ke fashion. Kita lari ke fashion, dan saat pandemi kemarin kita juga buat masker ulos. Dan memang hikmat-hikmat inilah yang harus kita cari, apa sebenarnya kebutuhan yang sekarang diperlukan, apalagi kaum milenial. Kaum milenial saat ini karena ada yang namanya digital ini, yang online, semua orang sekarang membandingkan satu produk itu. Misalkan seperti jaket yang saya pakai sekarang Bapak, ini akan dicari melalui gambar di mana aja yang ada seperti ini. Karena kecanggihan digital sekarang kita bisa tahu, oh ada ternyata toko online 5 produk menjual seperti ini. Kelebihannya masing-masing apa? Oh ini handmade, kalau ini mesin. Oh ini dibuatnya di sini. Oh ini ternyata bahannya sutra. Nah kita bisa bandingkan. Nah karena kita tingkat kebutuhannya sangat tinggi, walaupun kita selama ini hanya di rumah, karena ada online kita bisa belanja dari rumah. Nah puji Tuhan sampai sekarang UMKM kita masih bisa berjalan dengan baik. Nah saya tadi itu karena Bapak Tagor sudah mengatakan uang duluan, maka saya senang sekali. Kadang-kadang Pak Tagor ini mungkin dulu Pak Direktur Bank Indonesia, Pak apa ya dulu ya, sebelum Pak Ibrahim, saya pernah audiens seperti ini. Karena saya langsung mengerjakannya langsung Pak Ibrahim. Saya sebagai ketua Dekranasda saya turun langsung mengerjakan, dan saya tahu apa kekurangan dan kelebihan daripada pengrajin kita. Dan kejujuran ada di dalam, karena memang semua dibuat di Tapanuli Utara. Jadi pernah saya audiens seperti ini. Bisa nggak ya kalau kami dibantu misalkan dibuat kampung tenun? Artinya atau workshop atau misalkan galeri. Kenapa? Tadinya ini belum ada yang namanya kita menggalakkan UMKM kawasan Danau Toba ini, belum ada pas pandemi. Itu pada tahun periode pertama Pak Nixon kami sudah Pak Dipi ya, Pak Dipi sebelumnya. Udah audiens ke Gubernur Bank, ke Direktur Bank Indonesia. Pada saat periode pertama audiens, karena kenapa? Karena pada saat membuat ulos budaya ini, saya lihat kenapa enggak ya kita jadi duit gitu. Nah pada saat itu saya berpikir sebagai ketua Dekranasda harus ada sarana dulu. Karena kalau misalkan ke rumah, para wisata biasanya agak segan, wisata-wisata agak segan masuk ke rumah-rumah untuk melihat produk-produknya. Tetapi kalau ada satu kawasan atau sarana, workshop ataupun misalkan kampung-kampung tenun, ada mungkin wisata-wisata lebih enak. Berwisata tenun, berwisata apa aja yang ada UMKM. Nah pada saat itu saya sebagai
Ketua Dekran Nasda audiens pada saat itu, minta supaya itu dilakukan. Tapi sampai detik ini memang belum, Pak, belum ada kawasan itu di Tapanuli Utara. Tapi saya percaya semua akan indah pada waktunya. Artinya, kenapa saya sebagai Ketua Dekran Nasda berani mengatakan ini? Itulah tadi gambaran yang saya sampaikan, bahwa perputaran uang terjadi di Tapanuli Utara hanya satu segmen pengkerajinan aja UMKM dari tenun. Itulah perputaran uang di Tapanuli Utara harusnya yang terjadi. Nah, jika ada kerjasama yang baik di antara kita, saya pikir ini juga akan cepat. Pasar juga akan cepat. Nah, saat ini yang saya lakukan sebagai Ketua Dekran Nasda adalah mempromosikannya sendiri, keluar. Kenapa harus saya keluar mempromosikannya? Jujur, saya juga dari anggota dewan kami ada banyak tantangan. Kenapa ya Ibu Bupati itu selalu keluar mempromosikan kerajinan-kerajinannya? Ya saya harus bertanggungjawabkan, saya harus mempromosikan tenun ataupun kerajinan-kerajinan ini keluar. Kenapa? Karena saya pikir sebagai Ketua Dekran Nasda saya, Pak, mengatakan ulos itu harus saya perkenalkan di luar dari suku Batak. Kenapa saya harus perkenalkan di luar dari suku Batak? Karena kalau saya perkenalkan lagi ulos sama orang Batak, habis anggaran negara. Kenapa? Karena kita mulai dari lahir atau mungkin dari dalam kandungan, lahir, bahkan ini ya izin dengan lokasi kita, sampai meninggal pun sudah diulosin. Kalau saya harus perkenalkan lagi ulos kepada suku Batak, saya pikir anggaran negara sayang. Jadi harus saya perkenalkan ulos di luar dari suku Batak. Jadi saya harus memperkenalkan ulos keluar. Kalau ada bisa negara membiayai, saya bisa perkenalkan ke luar negeri, perkenalkan tingkat nasional. Itulah sebenarnya mimpi saya sebagai Ketua Dekran Nasda dan UMKM. Nah, ini terjadi bisa kenapa? Karena saya berani mengatakan sebagai Ketua Dekran Nasda di Tapanuli Utara itu tidak ada kebohongan, memang ada semua. Kenapa? Kita bisa mengikuti keinginan zaman dan uang yang ditanamkan pun tidak akan sia-sia. Karena itu tadi saya sampaikan kepada Ibu tadi sama Bapak juga, ayo datang ke Tapanuli Utara. Lihatlah di sana. Semua ada di sana. Yang kurang hanya uangnya, Pak. APBD sekarang dipotong. Nah, semua ada. Mau bersih-bersih ada, mau kuliner ada, mau kriya apapun ada, mau wisata pun ada, wisata alam ada, kerajinan kopi. Nah, kopi diapain aja enak ya. Nah, kita tadi ada bawa beberapa ini produk-produk juga ada di luar, nanti jika berkenan boleh dikunjungin juga, boleh dibeli ya, karena ini mau Natal ada oleh-oleh nanti di luar ada tuh, Pak. Ada juga wine dari kopi. Saya berani bertanggung jawab, kalau nggak enak wine-nya jangan dibayar. Kenapa? Karena saya berani bertanding. Di Indonesia baru wine kita yang enak deh, wine kopi. Coba deh. Kalau nggak enak jangan dibayar. Kalau nggak bisa bersaing dengan wine luar jangan dibayar. Nah, dicoba deh. Apalagi kalau udah dicampur es krim, dia udah rasanya mirip-mirip Baileys, Bu. Cocok banget kan. Nah, ini kenapa Ibu, saya sebagai Ketua Dekran Nasda, Bapak Ibu, kenapa ini bisa berani saya sampaikan? Itu tadi yang saya sampaikan. Tahun pertama, periode pertama Pak Nixon itu adalah tahun perjuangan. Harusnya di periode kedua ini adalah tahun untuk mengutip ataupun menikmati. Tetapi Tuhan punya cara yang berbeda, memberikan pandemi yang mungkin saat ini ada memang rencana Tuhan ya. Ya memang kita sebagai manusia ternyata, apalagi pemerintah nih, nggak boleh ternyata pangku-pangku tangan. Kenapa? Karena saya alami sendiri loh. Artinya perjuangannya berjuang terus. Kadang-kadang gue bilang sama Pak Nixon, Bapak, kapan nih nikmatinnya? Oh itu kau suruh-suruh terus berjuang. Karena kadang-kadang kami jadi beda dapil loh. Bapaknya kemana, kami kemana.
Kenapa? Udah 24, hampir 24 jam kerja aja nggak kelihatan hasil. Nah, sekarang pandemi lagi. Oh, udah nggak pernah ada menikmati yang namanya itu sebagai kepala daerah ternyata yang santai, nggak ada. Nah, saat ini ya puji Tuhan ya, ini ada acara seperti ini kami bangga loh Pak. Jadi kita bisa memberitahukan ini salah satu alat untuk mempromosikan yang diberikan kepada kami. Izin Bu, masih ada waktu ya Bu? 2 menit lagi. Jadi ini salah satu sarana bagi kami, suatu kebanggaan bagi kami memperkenalkan daerah kawasan Danau Toba khususnya ya, karena kami juga ada perkumpulan ibu-ibu kepala daerah. Ini salah satu motivasi bagi kami. Ternyata banyak hal yang harus kami bisa bertukar pikiran, dan kalau ikut campur tangan, dan kami yakin dan percaya kalau ada ikut campur tangan pusat, provinsi dan daerah, Pemkab dengan kerjasama yang sangat luar biasa baik, ini pasti akan cepat selesai. Nah, kami sekarang hadir di sini, Bank Indonesia juga hadir, BUMN juga, Bank Mandiri dan yang lain-lain, kami hadir di sini juga. Kami bangga dan mudah-mudahan deh Pak, itu tadi yang saya sampaikan Pak Ibrahim, ayo datang. Boleh Pak, Pak Profesor. Setuju. Jadi banyak Pak yang harus memang kadang-kadang kan kita gini loh Pak, kita punya uang, kemana nih larinya? Nanti benar nggak sih, tepat sasaran nggak sih? Kan itu kadang-kadang kan dari bank kan pikirannya begitu ya Pak ya. Ini nanti salah nggak sih? Salah orang nggak sih? Yakinlah, kalau di Tapan Utara nggak salah Pak. Kami mau banget, artinya kami siap bekerja melakukannya sesuai apa yang memang sasarannya, sesuai dengan kadang-kadang kan bank itu tahun ini, misal tahun ini, ada, dan kita kan akan sesuaikan dengan apa sih, tahun apa sih Bank Mandiri hari ini, tahun ini, Bank BRI tahun ini, tahunnya tahun ini, misalkan kita siap. Saya sebagai ada tematiknya, jadi kami karena 6.000 masuk kelompok, 6.000 pengrajin itu hanya tenun Pak, masih tenun, belum lagi misalkan snack-snacknya, kulinernya, kriya kayunya, dan bahkan di sana itu ada pandai besi juga Pak, ada pandai besi, ada wisata-wisata, misalkan Karang Taruna, kaum milenialnya, dan ada kelompok-kelompok lansia juga. Nah sekarang kami itu sebenarnya kendalanya di bahan baku. Kalau untuk benang misalkan bahan bakunya karena sangat mahal ya, importirnya hanya satu di Indonesia yang menyalurkan di seluruh Indonesia, di Surabaya. Itulah sebenarnya kendala kami saat ini. Nah tapi kemarin kami ada audiens ke Kementerian Perindustrian meminta satu alat untuk membuat, karena ada satu kecamatan di Tapanuli Utara penghasil nenas. Jadi kita sekarang lagi try and error terus untuk membuat benang dari serat daun nenas. Nah ini nanti akan kita gabung dengan katun supaya bisa dia lebih lembut, lebih nyaman untuk passion. Nah ini kita sekarang lagi belajar dan memang alat-alatnya sudah kita terima. Ini sekarang kelompok-kelompok kita, ada beberapa kelompok lagi melakukan itu. Nah mungkin kendalanya nanti ke depan kami Pak dari Pak Ketua juga di sini, dari sarana dari Universitas Gajah Mada dan bank, supaya nanti mungkin kami kekurangan alat-alat aja karena hanya beberapa kelompok yang punya Pak. Nah saya pikir kalau misalkan ada beberapa nanti alat ini, mungkin hasil benang dari serat daun nenasnya ini sudah lebih banyak dan sudah bisa nanti ditenun hasilnya lebih banyak. Nah inilah yang memang kami harapkan nanti di sana, dan kami percaya nanti kalau kita sudah ada dikasih ada di fasilitas, memang Pemkab sih melakukan juga, cuma nggak terlalu banyak karena keterbatasan anggaran. Bapak Bupati sekarang lagi konsen di infrastruktur supaya semua nanti bisa hasil pertanian cepat keluar, baik itu hasil kerajinan cepat keluar dari pelosok-pelosok desa. Nah ini untuk tempat workshopnya ini kami yang kekurangan anggaran. Misalkan untuk membuat di pinggiran kawasan Danau Toba itu workshopnya untuk bagaimana kita memamerkan produk-produk kita. Apa Pak? Nah itu kalau ada anggaran pasti kita bisa buat, semua tergantung hepeng. Jadi ini kita sekarang masih adanya di Kota Tarutung di Gedung Partukoan. Kita ada sekarang di situ Pak, kawasan UMKM satu gedung. Mungkin 2 kali lokasi ini semua UMKM semua ada di sana. Nanti Bapak dan Ibu jika berkenan datang jalan-jalan ke Tapan Utara,
di Kota Tarutung di bawah gedung Partukuan itu satu gedung, dia produk-produk UMKM semua sudah ada di sana. Baru-baru ini di launching Bapak Bupati, dan ada juga kita di Bandara Silangit. Nah, kita sekarang lagi sasarannya mau ke kawasan Danau Toba supaya wisata-wisata kita nanti betah kalaupun datang berkunjung ke daerah Danau Toba. Itulah yang bisa sedikit saya paparkan dengan waktu yang sangat singkat. Mungkin nanti kalaupun ada kita di sesi diskusi bisa kita paparkan dalam hal itu. Gimana Pak? Gandeng. Siapa? Tepuk tangan dulu untuk KP Gama. Terima kasih Pak untuk kepercayaannya. Makasih. Horas, Horas, Horas.